Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, dosen Dewan Penguji pada kesempatan kali ini, dan juga kepada Bapak Luluk Lusiantoro selaku pembimbing dalam penelitian tesis ini. Dan dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya Fadli Hakim Mahmudi akan mempresentasikan mengenai tesis saya yang berjudul Analisis dan Mitigasi Resiko Rantai Pasokan PT Waharna Tirta Utama. Oke, kita lanjut ke dalam bagian latar belakang. Latar belakang penelitian di tesis kali ini adalah bahwa data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di tahun 2019 menyatakan bahwa ada lebih dari 500 perusahaan air minum dalam kemasan di Indonesia, di mana 90% dari perusahaan tersebut berstatus sebagai UMKM. Dan salah satunya adalah di tempat perusahaan tempat penelitian tesis ini, yaitu PT Wahana Tirta Utama. Dan tantangan terbesar keberlangsungan bisnis di industri ini adalah risiko dan gangguan dalam aktivitas rantai pasok seperti faktor regulasi, harga bahan baku, sertifikasi produk, serta bencana alam. Dan ketidakpastian gangguan rantai pasok ini dapat dikendalikan dengan mengimplementasikan supply chain resilience yang diartikan sebagai kemampuan adaptif rantai pasok dalam mempersiapkan dan merespon gangguan dan risiko yang mungkin akan terjadi di depan. Dan manajemen risiko rantai pasok merupakan salah satu strategi pre-disruption supply chain resilience yang sangat berguna bagi perusahaan air minum dalam kemasan ini dalam memahami, mengantisipasi, dan merespon secara sistematis dampak buruk dari bencana dan atau gangguan bisnis dalam menjamin keberlangsungan rantai pasokan. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah PT WTU sebagai perusahaan AMDK sangat berharap perusahaan bisa tumbuh dalam menjamin keberlangsungan bisnisnya, di mana pada tahun 2025 ditargetkan angka penjualan bisa tumbuh 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Dan saat ini PT WTU harus menerima berbagai potensi gangguan atau risiko dalam rantai pasoknya yang berasal dari internal maupun eksternal sebagai tantangan utama mereka. Risiko rantai pasok ini meliputi risiko operasional, baik itu produksi, distribusi, penyimpanan, dan lain. Begitu pula dengan risiko eksternal seperti kondisi sosial masyarakat, ekonomi, regulasi, bencana alam, sampai dengan pandemi COVID-19. Dan Gross, Blom, dan Scraper tahun 2013 mengatakan bahwa gangguan dan risiko rantai pasok tersebut sebenarnya dapat diantisipasi dengan menerapkan manajemen risiko rantai pasok sebagai langkah pencegahan sekaligus membangun ketangguhan rantai pasok perusahaan. Namun sayangnya saat ini PT Wahana Tirta Utama belum memiliki manajemen risiko dalam melakukan analisis dan mitigasi risiko rantai pasoknya sebagai bagian untuk menciptakan ketangguhan rantai pasokannya. Pertanyaan dan tujuan penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Berikut adalah profil perusahaan dari PT Wahana Tirta Utama. Metodologi penelitian dalam tesis kali ini bisa dilihat secara skema dan alurnya di sebelah kiri layar Bapak Ibu sekalian, di mana desain penelitian dalam tesis kali ini menggunakan studi kasus dengan objek penelitian PT Wahana Tirta Utama melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara, kuesioner, fokus group discussion, serta pengumpulan data operasional perusahaan. Untuk metode analisis data digunakan host of risk tingkat 1 dan menggunakan host of risk tingkat 2. Untuk pengumpulan data dengan menggunakan observasi langsung dilakukan dalam rangka proses pemetaan aktivitas rantai pasok dari hulu ke hilir sekaligus mengetahui personil dan departemen yang terlibat di dalamnya, beserta kemungkinan resiko yang terjadi dalam setiap aktivitas rantai pasok perusahaan. Pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan proses wawancara, di mana wawancara ini melibatkan 11 narasumber yang meliputi manajemen PT Wahana Tirta Utama, pemasok, serta pelanggan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi kejadian resiko, sumber resiko, pemilik resiko, dan mitigasi yang ada saat ini yang terdapat pada rantai pasok perusahaan Wahana Tirta Utama. Kemudian, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur menggunakan panduan protokol dari Takamu Habon di tahun 2015. Dan wawancara ini dilakukan secara langsung dan juga ada yang dilakukan secara tidak langsung menggunakan telepon seluler dengan durasi rata-rata wawancara 30-60 menit dan dilakukan perekaman data. Hasil rekaman wawancara tersebut kemudian ditranskripsikan, kemudian dikoding untuk melabeli teks sesuai dengan tema penelitian. Setelah dikoding dilakukan template analisis sesuai kategori risiko operasional dan juga risiko lingkungan. Untuk pengumpulan data selanjutnya dilakukan menggunakan kuesioner. Ada 2 jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu kuesioner host of risk tingkat 1 dan kuesioner host of risk tingkat 2. Kuesioner ini melibatkan 4 responden, di mana responden ini merupakan pihak manajemen dari PT Wahana Tirta Utama. Kuesioner host of risk tingkat 1 bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap dampak dan probabilitas kejadian risiko, probabilitas sumber risiko, serta korelasi antara setiap kejadian dan sumber risiko. Sementara kuesioner host of risk tingkat 2 dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap korelasi usulan mitigasi dengan sumber risiko, serta penilaian tingkat kesulitan implementasi dari usulan mitigasi yang diusulkan oleh peneliti.
Kemudian pengisian kuesioner outsourcing tingkat 1 ini dilakukan setelah teridentifikasi kejadian dan sumber risiko dari hasil observasi dan wawancara. Sementara untuk kuesioner House of Risk tingkat 2 dilakukan setelah kuesioner House of Risk tingkat 1 setelah selesai dianalisis dan setelah melakukan fokus group discussion dengan manajemen PT Wahana Tirta Utama dalam merumuskan usulan mitigasi. Pengumpulan data selanjutnya dilakukan menggunakan focus group discussion. Focus group discussion ini dilakukan setelah mendapatkan hasil olahan agregat risk potensial menggunakan House of Risk tingkat 1 dalam penentuan prioritas sumber risiko, di mana focus group discussion ini dilakukan secara face-to-face bersama dengan manajemen PT Wahana Tirta Utama. Tujuan dari focus group discussion ini adalah memvalidasi, memverifikasi, dan mengkonfirmasi kepada pemilik risiko terkait dari hasil analisis House of Risk tingkat 1 terkait prioritas sumber risiko sehingga diperoleh data yang benar-benar valid dan mendiskusikan usulan rencana mitigasi risiko yang benar-benar bisa visible untuk bisa diterapkan di PT Wahana Tirta Utama. Data selanjutnya yang kami kumpulkan itu berasal dari data operasional perusahaan, meliputi profil perusahaan, data persediaan, data pelanggan, dan sertifikasi yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya untuk metode analisis data pertama digunakan adalah House of Risk tingkat 1. Metode House of Risk tingkat 1 ini adalah metode identifikasi risiko dalam menentukan sumber risiko yang harus diberikan prioritas mitigasi. Tujuan analisis data menggunakan House of Risk tingkat 1 ini adalah untuk menentukan nilai agregat risk potensial yang mempertimbangkan tingkat keparahan dampak kejadian risiko beserta korelasi antara kejadian risiko dan sumber risiko, sehingga didapatkan sumber risiko prioritas yang harus didahulukan dalam tingkat mitigasinya. Untuk metode analisis selanjutnya adalah menggunakan House of Risk tingkat 2. Metode House of Risk tingkat 2 ini merupakan metode yang digunakan untuk memberikan prioritas dari tindakan yang bisa diambil terhadap sumber risiko yang telah teridentifikasi. Tujuannya adalah untuk menentukan mitigasi prioritas dari sumber risiko dengan mempertimbangkan sumber daya dan tingkat kesulitan pengimplementasian yang digambarkan dengan peringkat nilai ETDK dan usulan mitigasi risiko. Dan skala penilaiannya pun sesuai dengan literatur yang kami gunakan di dalam penelitian kali ini. Kita masuk dalam hasil penelitian dan pembahasan. Di bagian awal ini terlihat jelas hasil pemetaan rantai pasok PT Wahana Tirta Utama yang peneliti gambarkan di slide berikut ini. Kemudian untuk hasil identifikasi risiko sesuai dengan hasil pemetaan aktivitas rantai pasok tersebut didapatkan total ada 40 kejadian risiko di PT Wahana Tirta Utama yang berhasil diidentifikasi, yang meliputi 5 risiko permintaan, 8 risiko pengendalian, 17 risiko pasokan, 5 risiko proses, dan 5 risiko eksternal yang digambarkan di slide berikut ini. Kemudian, setiap kejadian risiko sebenarnya memiliki sumber risiko masing-masing. Namun, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa satu sumber risiko bisa menjadi penyebab lebih dari satu kejadian risiko. Sehingga, total sumber risiko yang teridentifikasi dari 40 kejadian risiko berjumlah 23 sumber risiko, seperti tergambar dalam slide berikut ini. Kemudian dari hasil kejadian risiko yang telah teridentifikasi, selanjutnya peneliti melakukan penilaian terhadap nilai dampak dan probabilitas kejadian risiko menggunakan skala yang peneliti dapatkan dari Christopher tahun 2019. Di mana hasil penilaian dampak dan probabilitas kejadian risiko didapatkan kejadian risiko dengan dampak yang paling tinggi adalah kejadian risiko dengan kode E15, E17, dan E38. Sementara untuk kejadian risiko dengan probabilitas tertinggi, yaitu tidak ada backup pemasok pada setiap bahan baku, jumlah armada truk angkut terbatas dan kurang, serta permintaan pasokan AMD KPT WTU fluktuatif dengan kondisi eksternal. Kemudian, hasil penilaian dampak dan probabilitas kejadian risiko selanjutnya diplotkan dalam sebuah matriks yang kami dapatkan dari heat-up matrix dari SRRC di tahun 2011. Di mana dari heat-up matrix ini kita bisa mengkategorikan kejadian risiko menjadi kategori minor, moderate, major, dan critical. Kemudian dalam hasil analisis cost of risk tingkat 1 juga, selain menganalisis dampak dan probabilitas kejadian risiko, juga dilakukan penilaian terhadap probabilitas sumber risiko. Hasil penilaian probabilitas sumber risiko didapatkan hasil seperti tergambar dalam slide berikut ini. Hasil akhir analisis cost of risk tingkat 1 ini adalah didapatkan nilai ARP atau Aggregate Risk Potential, di mana nilai ARP ini didapatkan dari penilaian probabilitas sumber risiko yang sudah tadi kita lihat
dampak dan kejadian risiko, serta korelasi hubungan setiap sumber risiko dengan kejadian risiko. Dan hasil penilaian tersebut didapatkan hasil sesuai dengan slide berikut ini. Kita juga mendapatkan sebuah insight yang menarik, di mana dari korelasi kejadian dan sumber risiko, kita mendapatkan kejadian risiko apa yang paling sensitif terhadap variasi sumber risiko. Dan sensitivitas terhadap variasi sumber risiko ini akan menjadi perhatian bagi manajemen PT Wahana Tirta Utama karena peluang untuk terjadinya kejadian risiko tersebut sangat besar. Akibatnya banyak faktor penyebab yang bisa menginisiasi kapanpun. Dan dari data ini kita bisa lihat bahwa kejadian risiko E21, E23 ya merupakan kejadian risiko yang memiliki tingkat sensitivitas tertinggi karena paling banyak disebabkan oleh variasi sumber risiko yang ada. Nah, selanjutnya dari hasil analisis cost of risk tingkat 1 ini pula, kita dapat menentukan prioritas sumber risiko berdasarkan nilai dari agregat risk potensial yang tadi sudah kita lihat di matriks cost of risk tingkat 1. Di mana penentuan prioritas sumber risiko ditentukan dengan menggunakan prinsip Pareto. Prioritas sumber risiko ini akan menjadi acuan dalam menentukan pembuatan tindakan usulan mitigasi dalam menyelesaikan seluruh sumber risiko di PT Wahana Tirta Utama sehingga dampak dan probabilitas kejadian risiko diharapkan dapat menurun. Nah, hasilnya di sini kita bisa lihat ada 13 prioritas sumber risiko. Dari penilaian cost of risk tingkat 1 ini kita dapatkan prioritas sumber risiko dan masing-masing prioritas sumber risiko ini dilakukanlah usulan mitigasi terhadap masing-masing prioritas sumber risiko tersebut. Nah, dari 13 prioritas sumber risiko, ternyata apabila dirangkum ini hanya ada 9 rencana usulan perbaikan terhadap sumber risiko. Penentuan prioritas dari mitigasi risiko tadi kita analisis menggunakan matriks cost of risk tingkat 2. Prioritas usulan mitigasi risiko didasarkan pada nilai rasio efektivitas dan kesulitan tindakan mitigasi yang diusulkan atau disingkat dengan ETDK. Dan nilai ETDK ini didapatkan dari penilaian ARP sumber risiko yang didapatkan tadi pada analisis cost of risk tingkat 1 plus nilai korelasi sumber risiko dengan mitigasi risiko serta nilai tingkat kesulitan implementasi mitigasi menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, hasil pengolahan rumus dan penilaian ini dimasukkan ke dalam matriks cost of risk tingkat 2, di mana hasilnya kita bisa lihat adalah rasio efektivitas dan juga kesulitan implementasi. Yang nanti kita urutkan lagi, mana nilai ETDK yang paling tinggi hingga nilai ETDK yang paling rendah. Nah, hasilnya dari hasil analisis matriks cost of risk tingkat 2 ini, kita dapatkan 3 prioritas usulan mitigasi risiko. Dari hasil analisis menggunakan cost of risk tingkat 2 yang kita dapatkan prioritas usulan mitigasi risiko, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan prioritas usulan mitigasi risiko tersebut. Yang pertama adalah melakukan perbaikan terhadap prosedur-prosedur standar pada setiap tahapan proses yang berkaitan dengan aktivitas rantai pasok. Di mana melalui hasil observasi dan wawancara, ternyata peneliti menemui bahwa tidak ada SOP atau prosedur tetap yang terorganisir, yang ada hanya berupa memo dan instruksi pada kertas yang ditempel saja. Untuk menjadi perusahaan yang baik, seharusnya PT Wahana Tirta Utama tidak harus bergantung pada sebuah karyawan-karyawannya, tapi harus bergantung pada sistem, bukan pada karyawan yang suatu waktu bisa berganti karena sudah bekerja lagi di perusahaan tersebut. Nah, untuk itu, untuk panduan perbaikan standar operational procedure ini, pedoman aktivitas perbaikan SOP ini bisa mengacu pada ISO 9001 tahun 2015, di mana untuk pembuatan SOP ini harus mengikuti tata laksana, mulai dari proses pemetaan proses, penyusunan prosedur, sampai penyusunan instruksi kerja. Kemudian usulan berikutnya adalah mencari alternatif pemasok baru. Nah, hasil observasi dan wawancara pula, di mana ditemukan PT Wahana Tirta Utama hanya memiliki masing-masing satu pemasok tunggal untuk pemasok bahan kemas dan juga sebagai rekanan produksi mereka. Nah, pencarian alternatif pemasok atau multiple sourcing strategy akan menyediakan alternatif pasokan jika ada pemasok yang mengalami hambatan atau kegagalan dalam memasok bahan material dan produknya. Namun, sebelum memilih multiple atau single sourcing strategy, PT Wahana Tirta Utama ini perlu mempertimbangkan resource serta risiko dan manfaat jika menggunakan multiple maupun single sourcing strategi tersebut. Nah, usulan mitigasi risiko selanjutnya adalah melakukan perbaikan manajemen pengoperasian dan perawatan alat transportasi serta kesiapan pengendara. Untuk memastikan semua sumber daya mereka ini bisa berjalan dengan baik,
maka diperlukan adanya sebuah prosedur pengoperasian dan perawatan alat transportasi, di mana prosedur ini mencakup harus mengatur bagaimana aktivitas sebelum berkendara, saat berkendara, dan setelah berkendara. Perusahaan bisa mengikuti guideline dari good practice dari European Agency for Safety and Health at Work yang disusun oleh International Road Transport Union tahun 2003 terkait the Truck Driver Checklist. Kemudian, perusahaan juga bisa menerapkan prinsip preventive maintenance program, di mana plan preventive maintenance melibatkan pemeliharaan secara periodik pada area tertentu berdasarkan kajian, sehingga dapat mengurangi risiko keparahan, kerusakan, dan biaya perbaikan yang tinggi dengan adanya pemeriksaan dan perbaikan tersebut secara periodik. Selanjutnya, dengan PM ini dapat mengurangi downtime, serta memperpanjang umur mesin dan juga kendaraan. Nah, mengenai pelaksanaan preventive maintenance ini dapat dipandu dengan menggunakan semacam checklist pelaksanaan. Kemudian dilakukan monitoring dan dievaluasi pelaksanaannya sehingga risiko kerusakan bisa termitigasi dengan baik. Dari hasil pembahasan dan analisis tadi, kita mendapatkan kesimpulan dalam penelitian kali ini. Kesimpulan dari penelitian pada tes ini bisa dilihat pada layar sebagai berikut. Implikasi dalam penelitian kali ini dibagi menjadi dua, yaitu implikasi secara teoritis dan implikasi secara praktis. Untuk keterbatasan dalam penelitian tes ini adalah sebagai berikut. Dan saran yang harus dilakukan dari penelitian pada tes ini adalah sebagai berikut. Demikian presentasi dari tesis saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.